Perkenalkan, nama saya Alia Diapuspita dengan NPM 2113042066 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas B Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tahun 2021. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pramuka dengan mempresentasikan materi yang telah dipelajari selama 1 semester terakhir. Baik, kita bahas materi yang pertama, yaitu sejarah pramuka dunia. Sejarah pramuka dunia dimulai pada tanggal 25 Juli tahun 1907 pada abad ke-20 yang didirikan oleh Sir Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Awal tahun 1907, Baden-Powell menulis pengalamannya dan tulisannya dibuat di buku dengan judul Scouting for Boys. Selanjutnya, tahun 1912, atas bantuan adik perempuan yaitu Agnes, yang membantu mendirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girl Guides. Kemudian tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama Cub atau Anak Serigala dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling. Selanjutnya tahun 1918 beliau membentuk Rover Scout bagi mereka yang telah berusia 18 tahun. Pada tahun 1922, beliau menerbitkan buku Rovering to Success atau Mengembara Menuju Bahagia. Buku ini berkisah tentang petualangan seorang anak muda yang sedang berperahu menuju sebuah pantai dengan melewati berbagai rintangan berbentuk karang-karang tajam, yaitu karang kehidupan, yang berbahaya dan selalu menghalangi laju perahu pemuda tersebut. Karang kehidupan itu adalah yang pertama karang ateis, karang orang-orang yang tidak beragama, yang kedua karang egois, mementingkan diri sendiri, yang ketiga karang wanita, yang keempat karang perjudian, yang kelima karang miras dan merokok. Selanjutnya, sejarah pramuka di Indonesia. Pramuka di Indonesia dikenal melalui orang-orang Belanda. Orang-orang Belanda mendirikan organisasi yang bernama NIPV atau Netherlands Indies Padvindersvereniging atau Asosiasi Pandu-Pandu Hindia Belanda. Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan di Indonesia, dibentuklah organisasi Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 di kota Solo. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Kepres nomor 238 ayat 61 tentang gerakan pramuka pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh Insinyur Juanda sebagai dukungan pemerintah terhadap organisasi kepanduan di Indonesia. Puncaknya, pada tanggal 14 Agustus 1961, diperkenalkan di seluruh Indonesia. Mulai saat itu ditetapkan sebagai Hari Pramuka Nasional. Nah, itu tadi sejarah pramuka dunia dan Indonesia. Dari situlah pramuka mulai dikenal di berbagai belahan dunia, terutama di negara Indonesia. Indonesia juga sering menyelenggarakan pertemuan besar seperti jambore tingkat nasional di berbagai daerah. Beralih ke materi selanjutnya, yaitu fungsi dan peranan kepramukaan dalam proses pendidikan bangsa. Pelaksanaan pendidikan kepramukaan sudah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 63 tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kemudian, tugas pokok gerakan pramuka. Tugas pokok gerakan pramuka adalah untuk melaksanakan pendidikan bagi kaum muda sebagai tunas bangsa. Tujuan gerakan pramuka yaitu membentuk pramuka agar menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, dan memiliki akhlak yang mulia, mempunyai jiwa patriotik, taat terhadap hukum dan disiplin. Fungsi gerakan pramuka yaitu sebagai penyelenggara pendidikan nonformal di luar sekolah dan di luar keluarga. Pendidikan tersebut menjadi wadah pembinaan dan pengembangan kaum muda dengan ciri khusus. Kemudian sifat kepramukaan. Sifat kepramukaan dibagi menjadi 3 sifat, yaitu yang pertama sifat kepramukaan dunia, yang kedua, sifat kepramukaan Indonesia, dan yang terakhir, sifat gerakan pramuka. Sifat kepramukaan dunia. Yang pertama, nasional. Pramuka bersifat nasional, artinya organisasi yang menyelenggarakan kegiatan pramuka yang diadakan dalam sebuah negara harus menyesuaikan pendidikannya, menyesuaikan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Bila kondisi negara dalam peperangan, tidak menutup kemungkinan pramuka digunakan sebagai penyelamat bibit pembela negara yang handal. Yang kedua, internasional. Organisasi kepramukaan di negara manapun di dunia harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pramuka dan manusia, tidak saling membedakan satu sama lain. Yang ketiga, universal. Kepramukaan bersifat universal, artinya menyeluruh.
dan dapat dipergunakan di mana saja dan untuk mendidik anak dari bangsa apa saja. Sifat kepramukaan Indonesia. Yang pertama, Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan yang keanggotanya bersifat sukarela, mandiri, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Yang kedua, Gerakan Pramuka bukan organisasi yang bersifat sosial politik dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis. Yang ketiga, Gerakan Pramuka menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotanya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, serta beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Sifat Gerakan Pramuka. Yang pertama, universal. Yang kedua, nasional, internasional, mandiri, sukarela, terbuka, religius, dan yang terakhir bukan organisasi sosial dan politik. Beralih ke materi yang selanjutnya, falsafah kepramukaan, yaitu Pancasila, Trisatya, Dasadharma, dan ADART. Pengertian ADART Gerakan Pramuka merupakan ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi, dan misi Gerakan Pramuka Indonesia, serta berfungsi sebagai pengikat persatuan dan kesatuan Gerakan Pramuka dalam prinsip idealisme, tindak dan laku baik organisasi sosial maupun budaya. Anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka. Tujuan, prinsip, dan metode kepramukaan. Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Kemudian menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, prinsip dasar kepramukaan. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan sealam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadinya. Dan yang terakhir, taat kepada kode kehormatan pramuka. Metode kepramukaan. Metode kepramukaan adalah metode belajar interaktif dan progresif yang dilaksanakan melalui pengamalan kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan, kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetensi, kegiatan yang menarik dan menantang, kegiatan di alam terbuka, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Kode kehormatan pramuka ada dua, yaitu Trisatya dan Dasadharma Pramuka. Trisatya adalah janji, mengandung 3 butir janji, yaitu sebagai berikut. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Menepati Dasadharma. Dasadharma berarti 10 tuntutan tingkah laku bagi pramuka Indonesia yang berisi ketentuan moral atau watak pramuka serta penjabaran Pancasila. Isi dari Dasadharma yaitu yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan ksatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin terampil dan gembira, hemat cermat dan bersahaja, disiplin berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu adalah kode etik Gerakan Pramuka. Moto Gerakan Pramuka adalah Satya Kuku Dharmakan, Dharma Kuku Baktikan. Beralih ke materi yang selanjutnya. Pokok-pokok tindakan, pertolongan, pembalutan, dan pembidaian dan transportasi. Yang pertama, pertolongan pertama pada kecelakaan. Definisi dan tujuan P3K. Definisi P3K yaitu perawatan pertama yang dapat dilakukan penolong yang diberikan kepada orang yang mendapat kecelakaan atau sakit yang mendadak sebelum korban dibawa ke fasilitas kesehatan yang lebih baik seperti dokter, klinik, atau rumah sakit. Tujuan P3K yaitu mencegah agar cedera yang ditimbulkan tidak lebih parah. Yang kedua, menghentikan pendarahan. Yang ketiga, fungsi dan saluran pernapasan. Yang keempat, mencegah infeksi. Yang kelima, mengurangi rasa sakit. Yang keenam, mencegah nyeri. Pokok-pokok tindakan P3K itu tidak boleh panik. Yang kedua, jauhkan dari dan hindarkan korban dari kecelakaan berikutnya. Yang ketiga, perhatikan pernafasan dan denyut dan jantung korban. Yang keempat, perhatikan tanda-tanda shock. Yang kelima, perhatikan pendarahan. Yang keenam, tidak boleh memindahkan korban secara terburu-buru. Yang ketujuh, segera bawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang kedua, pembalutan dan pembidaian. Definisi balut dan bidai. Definisi balut yaitu
Suatu benda dapat berbentuk kain maupun kasa yang bersih digunakan untuk menutup luka. Sedangkan pembalutan adalah suatu tindakan menggunakan balut yang bertujuan untuk menutup luka atau menghentikan suatu pendarahan. Definisi bidai. Bidai adalah suatu alat yang bersifat kaku atau keras yang digunakan pada patah tulang. Pembidaian merupakan tindakan imobilisasi eksternal bagian tubuh yang mengalami patah tulang. Tujuan pembalutan dan pembidaian yaitu untuk menutup luka dan menghentikan pendarahan, dan imobilisasi luka patah tulang dan fiksasi eksternal untuk mencegah bertambah parahnya suatu luka patah tulang. Beralih ke materi yang ketiga, yaitu transportasi. Definisi transportasi yaitu secara umum adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia ataupun mesin. Transportasi dalam ranah P3K merupakan kegiatan pemindahan korban dari satu tempat darurat ke tempat yang fasilitas perawatannya lebih baik, seperti rumah sakit. Biasanya dilakukan bagi pasien atau korban cedera cukup parah sehingga harus dirujuk ke dokter. Tata cara pemindahan korban yaitu tidak ada gangguan pernapasan, pendarahan sudah diatasi, luka sudah dibalut, dan patah tulang sudah dibidai. Sepanjang pelaksanaan pemindahan korban perlu dilakukan pemantauan dari korban tentang keadaan umum. Sepanjang pelaksanaan pemindahan korban perlu dilakukan pemantauan dari korban tentang yang pertama keadaan umum korban, yang kedua sistem persyarafan, yang ketiga sistem pendarahan darah, denyut nadi dan tekanan darah, yang keempat sistem pernafasan. Itu tadi materi tentang pokok-pokok tindakan pertolongan, pembalutan, pembidaian, dan transportasi pada ranah P3K. Beralih ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu materi tentang keterampilan pramuka. Yang pertama api unggun, yang kedua teknik menggambar panorama, yang keempat tanda jejak, dan yang terakhir tanda medan. Kita bahas api unggun dahulu. Api unggun dalam kepramukaan diselenggarakan sebagai acara hiburan dengan suasana yang sukacita. Tujuan dilaksanakan kegiatan api unggun adalah untuk mendidik dan menumbuhkan keberanian serta kepercayaan diri anggota pramuka melalui cara berpentas. Fungsi dari penyelenggaraan api unggun yang pertama yaitu mempererat persaudaraan, yang kedua memupuk kerjasama atau gotong royong, yang ketiga menambah rasa keberanian dan kepercayaan diri. Selanjutnya teknik menggambar panorama, biasanya menggunakan kompas bidik. Lihat objek yang akan digambar dengan menggunakan alat pembidik. Dengan titik pusat tepat di titik pusat alat pembidik dan di sisi kanan kiri tidak melebihi alat yang ditentukan. Setiap benda beri arsiran yang berbeda dengan ketentuan yang pertama, objek yang dekat diberi arsiran yang rapat, dan yang kedua, objek yang lebih jauh dengan arsiran yang lebih jarang. Selanjutnya, tanda jejak. Tanda jejak adalah tanda untuk menunjukkan sesuatu, apakah itu arah, jalan, atau bahkan hal-hal lain tentang peristiwa atau kejadian. Dalam kepramukaan, tanda jejak selalu bersifat rahasia. Untuk membuat tanda jejak dapat digunakan batu, kayu, ranting, atau goresan rumput dan benda-benda lain yang dapat dijadikan sebagai tanda. Tanda jejak digunakan sebagai salah satu materi dalam sebuah permainan besar atau wide game. Wide game adalah permainan penjelajahan di alam terbuka dalam bentuk mencari jejak atau orienteering. Tanda jejak juga dapat digunakan dalam sebuah kegiatan pengembaraan, penjelajahan, hiking, mendaki gunung, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tanda medan. Tanda medan adalah simbol-simbol atau gambar-gambar yang melambangkan suatu kondisi atau situasi medan dalam sebuah peta. Tanda medan ini digunakan dalam berbagai kegiatan mapping atau pemetaan seperti peta perjalanan dan peta pita sebagai petunjuk keadaan di kanan kiri jalan. Juga pada peta lapangan dan lokasi sebagai penanda kondisi dan situasi medan yang tergambar di peta. Contoh tanda jejak dan tanda medan yaitu seperti yang ada di gambar. Beralih ke materi yang selanjutnya yaitu keterampilan pramuka. Keterampilan kepramukaan mempunyai arti kompetensi fisik dan tindakan yang dimiliki seseorang. Contoh keterampilan kepramukaan adalah keterampilan tali menali, menggunakan isyarat dan sandi, memasak, upacara, membaca alam, dan lain-lain. Keterampilan tersebut biasanya diukur melalui syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus yaitu SKU dan SKK.
Yang pertama, sandi. Sandi pramuka dalam bahasa Sanskerta berarti rahasia atau menyembunyikan dan hanya orang-orang tertentu saja yang mempelajarinya, yang mengetahui arti dari penggunaan sandi ini. Macam-macam sandi pramuka yaitu sandi AN. Di sini, sandi AN mengelompokkan masing-masing huruf abjad yang menjadi pengganti huruf lain. Lebih tepatnya, huruf A sampai dengan M digantikan secara berurutan dengan huruf N sampai dengan Z. Macam-macam sandi pramuka yang satu ini dibaca dengan kunci A sama dengan N. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat di gambar berikut. Kemudian sandi AZ. Sandi pramuka yang satu ini mempunyai konsep yang sama dengan sandi AN, yaitu masing-masing huruf dipasangkan dengan huruf abjad sebagai penggantinya. Kemudian yang kedua, sandi Morse. Sandi Morse ini adalah salah satu sandi pramuka yang cukup populer di sekitar abad ke-19. Digunakan sebagai media komunikasi. Ditemukan oleh Samuel F.B. Morse dan Alfred Vail pada tahun 1835. Sandi Morse merupakan salah satu sandi yang menerapkan sebuah sistem representasi huruf dan angka serta tanda baca sinyal dengan menggunakan simbol titik dan garis yang disusun sebagai karakter tertentu. Manfaat sandi Morse yaitu sarana komunikasi. Yang kedua, memberikan pesan rahasia dengan kode tertentu. Yang ketiga, digunakan dalam telegraf. Yang keempat, digunakan dalam kegiatan pramuka. Ini adalah huruf-huruf dan angka dalam sandi Morse. Masih dengan keterampilan pramuka yang ketiga yaitu macam-macam upacara pramuka. Pengertian dan istilah upacara dalam gerakan pramuka. Upacara adalah serangkaian perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan peraturan yang wajib dilaksanakan dengan hikmat, sehingga merupakan kegiatan yang teratur dan tertib untuk membentuk suatu tradisi dan budi pekerti yang baik. Kegiatan upacara dalam gerakan pramuka diatur secara seragam sehingga dapat menjadi alat pendidikan yang berdaya guna dan tepat guna. Macam-macam upacara dalam pramuka yaitu yang pertama upacara umum, yang kedua upacara pembukaan latihan dan upacara penutupan latihan. Yang ketiga upacara pelantikan, upacara yang dilakukan dalam rangka peresmian seorang calon jadi seorang anggota. Yang keempat upacara kenaikan tingkat atau kenaikan jabatan. Yang kelima upacara pindah golongan. Yang keenam upacara meninggalkan ambalan atau racana. Tugas upacara dalam upacara pramuka yaitu yang pertama ada pembina upacara, yang kedua ada pengatur jalannya upacara atau protokol, yang ketiga adanya pemimpin upacara, adanya pembawa acara, kemudian peserta upacara, dan petugas upacara yang menunaikan tugas tertentu. Selanjutnya baris berbaris. Pengertian dan fungsi. Baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan. Fungsi dari baris berbaris yaitu sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa disiplin, rasa tanggung jawab, dan rasa persatuan. Dalam baris berbaris ada aba-aba, yaitu suatu perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada yang dipimpin. Ada 3 macam aba-aba yaitu aba-aba petunjuk, peringatan, dan pelaksanaan. Selain itu ada bentuk barisan. Pengertian dari bentuk barisan yaitu biasa disebut dengan formasi barisan. Macam-macam bentuk barisan yaitu berderet, lingkaran besar dan lingkaran kecil, kemudian berbanjar. Itulah macam-macam bentuk barisan dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.